selamat datang di Dialis, Dialog Legis. Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan semangat menjalani aktivitas kalian. Sebelumnya perkenalkan, aku Asnan. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang topiknya ini sangat-sangat menarik guys. Nah, hari ini kita tuh mau membahas informasi mengenai program pengabdian mahasiswa di luar negeri atau bisa kita sebut UNES Giat Internasional. Nah, buat yang belum tahu, UNES Giat Internasional itu adalah program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat atau komunitas di luar negeri. Nah, mahasiswa ini bakal terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian yang dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di destinasi yang dipilih. Nah, sebelum itu kalau mau menggali informasi itu kita harus ada narasumbernya nggak sih? Nah, maka dari itu kita sambut nih narasumber kita. Wow, sekali ya. Mas Muhammad Ridwan. Gimana nih? Seru banget ya abis dari luar negeri nih, kegiatan UNES Giat Internasional. Nah, makasih Kak Ridwan hari ini udah menyempatkan untuk hadir di Dialis, mau sharing-sharing sama kita semua informasi-informasi yang pastinya bakal berguna banget loh buat kita semua. Nah, karena aku udah penasaran banget nih sama informasinya, jadi kita mulai aja ya mungkin dari pertanyaan pertama. Sebelumnya Mas Ridwan ini tahu informasi mengenai UNES Giat Internasional ini dari mana sih Mas? Atau mungkin dari teman kah? Atau dari dosen? Atau ulik-ulik sendiri, cari-cari sendiri? Oke, sebelumnya aku bilang makasih dulu ya buat teman-teman lagi, buat Asnan juga udah mau ngundang aku buat sharing-sharing terkait Giat Internasional ini. Nah, tadi pertanyaannya terkait informasinya dari mana ya? Iya. Nah, kebetulan waktu itu karena aku semester 6, waktu itu emang aku udah nge-follow tuh ada Instagram KKN UNES. Nah, di situ tuh infonya tuh banyak banget, cukup lengkap. Nah, pas banget waktu itu ada info terkait UNES Goes Global. Jadi namanya memang programnya tuh UNES Goes Global, di mana di dalamnya tuh banyak programnya sebenarnya, bukan Giat doang. Ada program Prigelnya, ada program Lantip, dan ada program Giat. Nah, kebetulan waktu itu memang aku lagi nyari-nyari Giat juga, dan kebetulan waktu itu aku dihubungin sama PIC-nya, sama Bu Nurul waktu itu, PIC dari Pusbang KKN untuk FH. Waktu itu aku ditelepon, ngabarin juga, kebetulan aku udah baca, terus pas banget setelah baca, beliau nelpon. Ridwan ini ada program nih Giat Internasional gitu kan, terus kata dia coba daftar aja, terus di-share aja ke yang lain, di-share ke Rombel gitu kan, and then yaudahlah aku share, terus aku daftar. Jadi memang intinya waktu itu dapet infonya dari Instagram sih, karena memang ini program baru juga, jadi kayak aku pas baca UNES Goes Global, terus ada beberapa feeds gitu, beberapa slide aku baca tuh ternyata ada Giatnya juga, dan salah satu yang cukup menarik dan menurutku emang cukup relevan dengan untuk kita mahasiswa FH tuh di Giat ini gitu, di KKN-nya betul. Ini ya. Gitu. Berarti awalnya tuh tahu dari Instagram karena udah follow, terus kebetulan dihubungin nih sama PIC-nya. Jadi ada info juga dari sana betul. Mas. Jadi ya. ada yang lebih memastikan gitu. Awalnya kayak aku lihat doang, terus kayak pengen daftar tapi kok bingung segala macam. Terus pas banget ternyata ditelepon langsung waktu itu sama PIC-nya. Jadi alhamdulillah makin ternyata emang beneran ada, dan ya udahlah daftar aja gitu waktu itu kayak gitu. Alasan Mas Ridwan ini tertarik ikut UNES Giat Internasional nih apa sih Mas? Apalagi ini kan baru pertama ya. Nah, alasannya apa tuh Mas? Alasannya apa ya? Alasannya ya karena menarik aja sih, karena aku lihat kayak wah bisa keluar negeri nih pertama, terus kedua juga memang ada support terkait finansialnya dari Pusbangnya. Jadi memang ada beberapa hal yang aku pertimbangkan, walaupun ya ada beberapa hal juga yang mempertimbangkan buat aku tadinya nggak akan daftar, cuman kayak aku lebih kayak udahlah cobain aja dulu, karena memang aku ngajak juga waktu itu teman-teman kelasku hampir 70% itu daftar semua. Oh, banyak ya Mas? Alhamdulillah waktu itu aku share itu karena kebetulan aku Rombel Internasional, jadi memang aku share ke mereka, terus kayak ayo guys kita daftar, kita keluar negeri bareng-bareng lah segala macam, karena memang istilahnya ada notabene internasional, kayak sayang aja nggak sih gak dimanfaatkan dengan baik. Jadi kayak aku ngelihat ini sebuah potensi yang memang wah ini bisa nih buat akhirnya kita mengembangkan diri lebih jauh, terus kayak juga kita lebih mengenal budaya-budaya di sana gitu. Jadi memang itu yang hal-hal yang menurutku cukup menarik lah untuk aku, bisa nih gue cobain dah, gue daftar segala macam gitu. Kebetulan memang dari Rombel kelas internasional. Betul. Terus
Wah, peluang yang Betul. menarik banget ya buat Betul, diikutin. Nah, kalau tadi udah tertarik, berarti kan ikut pendaftarannya ya. Itu cara pendaftarannya tuh gimana sih, Mas? Apa aja yang harus disiapin? Mungkin ada tes TOEFL atau IELTS kah? Terus Oke. ada persiapan-persiapan lain kayak semacam visa atau paspor gitu. Dan Oke. boleh dijelasin juga seleksinya gimana? Oke, nah waktu itu setelah aku daftar, kebetulan seleksinya cukup singkat ya, karena memang waktu itu agak mepet banget timeline untuk keberangkatan. Jadi kayaknya bener-bener hamin sebulan kita baru close registration segala macam, baru mulai persiapan buat interview segala macam. Nah, untuk persiapannya kalau nggak salah aku lupa sedikit, cuman yang aku ingat berkas-berkasnya terkait CV, terus juga ada transkrip nilai, terus ada juga terkait paspor. Jadi itu teman-teman kalau yang mau ikut wajib punya paspor, karena kemarin aku inget banget beberapa teman-temanku yang memang mau daftar terus agak terkendala sama punya paspor apa enggak. Betul, karena waktu itu istilahnya bikin paspor tuh nggak bisa cepet gitu loh, karena memang agak butuh waktu, dan waktu itu pendaftaran udah mau mepet terus pada belum punya paspor, jadi agak ribet juga, walaupun memang agak agak direnggangkan lah peraturannya. Jadi kayak kalau misalkan kita udah proses pembuatan, kita bisa nge-share terkait ngumpulin terkait screenshotan bahwa kita udah bikin gitu. Tapi kan maksudnya lebih aman dan lebih tenang kalau kita udah punya paspor. Jadi itu paling penting sih menurutku, paspor. Terus kalau itu udah sih CV, paspor, terus juga terkait dokumennya tuh transkrip doang, dan ada beberapa hal-hal yang kayak surat-surat pernyataan dan segala macam doang sih, kayak gitu doang sih. Dan kalau untuk itu tadi untuk berkas, dan untuk teknis pendaftarannya tadi udah daftar, terus lanjut lagi setelah daftar ada seleksi berkasnya lolos, diumumin untuk interview. Nah, untuk interviewnya cukup mudah menurutku, maksudnya kayak nggak yang terlalu gimana-gimana, karena memang lebih mempertanyakan kesiapan kita terkait kayak kenapa sih mau daftar, alasannya kenapa mau daftar, terus kesiapannya kayak gimana, lalu juga terkait apa sih hal-hal yang pengen dilakukan di sana. Itu lebih diulik di sana sih sama interviewernya kebetulan. Jadi memang dibilang susah sih enggak ya teman-teman, karena ya udah selama memang kita punya kemauan, kita punya keinginan untuk mendaftar dan untuk lolos dan ikut si GIAT ini, menurutku bakal aman-aman aja sih semuanya. Jadi kayak simple kok, daftar aja. Karena gitu. proses interviewnya juga itu menanyakan kesiapan Betul. si pendaftarnya ini ya. Betul. Siap atau enggak. Terus kalau berkas-berkasnya tadi kan udah ada CV, transkrip nilai dan lain-lain. Mungkin kendalanya di paspor sih ya tadi. Itu jadi harus bener-bener jadi catatan Karena banget. makan waktu juga bikin paspor. Jadi kalau mau daftar harus udah punya paspor guys, kalau bisa. Dan tadi sedikit pertanyaan yang ada kelewat terkait TOEFL atau IELTS ya, itu kebetulan nggak ada waktu kemarin, nggak tahu untuk peraturan yang GIAT selanjutnya, cuman yang kemarin aku kebetulan nggak ada. Jadi memang as long basic English-nya aman, karena memang kebetulan interviewnya tergantung sih teman-teman, tergantung interviewernya, cuman kebetulan waktu aku dapetnya English juga nanyanya, jadi kayak ya basic lah terkait introduction, terus terkait kayak gimana alasan segala macam, jadi basic English aja sih kalau kemarin. Tapi yang untuk besok harusnya sih nggak jauh beda ya, 11-12, jadi kayak tetap aman. Selama basic English-nya aman sih aman lah. Ya, berarti kalau masih sama seperti peraturan yang kemarin tuh nggak ada ya Mas, Betul. tes TOEFL atau IELTS, ya, tapi betul. setidaknya basic English-nya harus Ada lah ya. Betul. Oke. Nah, mungkin teman-teman Dialis kepo nih Mas, kalau di sana tuh apa aja sih bentuk kegiatannya selama program UNES GIAT Internasional ini berlangsung? Oke, jadi buat teman-teman Dialis nih yang penasaran, jadi kegiatan di sana tuh sebenarnya nggak jauh beda ya kalau dibilang, karena kan GIAT ini tadi kamu mention di awal juga terkait pengabdian masyarakat, yang dimana mungkin lebih mengenalnya KKN lah ya. KKN, betul, iya. KKN gitu. Tapi di UNES kita nyebutnya GIAT. Nah, di sana lebih sama sih. Kalau aku menilainya lebih ke pertukaran budaya, culture exchange gitu loh. Jadi kayak kita lebih mengenal mereka seperti apa, dan kita juga mempromosikan terkait budaya kita di Indonesia tuh seperti apa. Kita bawa hal-hal baiknya ke mereka, kita mengenalkan kayak di Indonesia tuh kayak gimana, terus kayak cara tata ramah ke orang, cara ngobrol, kayak cara-cara berpakaian, juga pakaian-pakaian adat gitu. Tapi kalau in overall kegiatannya kurang lebih kita sempat ngajar juga waktu itu beberapa kali target itu ke anak-anak sekolah. Waktu itu alhamdulillah ngajarnya beberapa hal juga terkait ada
bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris basic, terus kebetulan kita karena itu kebetulan kampungnya istilahnya mayoritasnya muslim, jadi kita ngajarin bahasa Arab juga waktu itu karena memang kan KKN campur ya, kalau kalian belum tahu KKN itu campur, dan kebetulan ada mahasiswa pendidikan bahasa Arab waktu itu kalau salah, jadi memang kita joining juga, jadi kita coba belajar juga, terus kita juga belajar ngedit kita ngasih tahu cara bikin poster ke anak-anak, terus selain itu juga kita sempat punya kegiatan sama UMKM di situ. Jadi UMKM. betul, karena kita melihat di situ potensialnya beda gitu loh kayak di desa-desa Indonesia, karena mostly di sana tuh orang-orangnya berwirausaha. Kita melihat di situ kayak wah, kita mau ngapain ya, ngasih sesuatu apa segala macam. Akhirnya kita berpikir untuk ngasih lah gimana caranya mereka jualan di media sosial, lebih ke marketingnya gitu segala macam. Jadi memang kita juga bantu untuk mempromosikan, kita bantuin bikin bisnis account di Instagramnya atau di TikTok apa di Shopee gitu. Jadi memang hal-hal yang bisa sejalan dan kita bisa membantu mereka, betul, kita coba bantu. Promosiin usaha dari UMKM itu ya. Betul. Terus juga belajar culture di sana, itu, perbedaannya tuh pasti kerasa sih, walaupun negara tetangga ya, tapi pasti culture-nya ya. Iya, pasti kerasa, culture-nya beda ya. Seru banget sih Mas. Terus ngomong-ngomong nih ya, di sana tuh Mas Ridwan udah ngapain aja sih? Udah jalan-jalan kemana? Mungkin pasti banyak jalan-jalannya nggak sih? Oke. Alhamdulillah waktu itu tuh kegiatan kita tuh nggak terlalu padat ya, jadi memang kita lebih banyak berbaur sama warganya juga, kita ngobrol, jadi kayak di dekat apa yang namanya posko kita, namanya posko, di posko kita tuh ada beberapa rumah warga lah, kita sering lah kalau misalkan kita ada makanan lebih apa segala macam, kita suka bagi-bagiin, terus kita kadang juga banyak anak kecil, jadi kayak kita main-main bareng segala macam, terus kalau untuk liburan kayaknya karena memang di Rondonnya tuh ada city tour, jadi kayak ya kita keliling-keliling lah ke Daratan Merdeka, terus ke KLCC, sana lah ke situ-situ doang. Maksudnya kayak ke tempat-tempat yang memang ikonik banget di Malaysia gitu, ke masjid agung, masjid negara kalau nggak salah namanya, aku lupa. Pokoknya ke tempat-tempat yang memang ikonik dan kita banyak lah dapet insight di situ terkait sejarah-sejarahnya mereka kayak gimana, terus juga terkait ada apa aja sih di Malaysia. Terus kita juga sempat nyobain beberapa kulineran, waktu itu aku nyobain nasi kandar gitu-gitu tuh enak banget sih, tuh banjir tuh temen, nanti cobain deh yang mau ke Malaysia, cobain dah. Seru banget berarti ya Mas ya, udah ke tempat-tempat yang ikonik, kulineran juga, dapat insight juga. Betul, double ya benefitnya. Terus ini Mas, kalau tempat tinggal di sana itu gimana ya Mas? Apa disediain dari UNES atau gimana? Oke, jadi untuk kegiatan-giat aku tuh kemarin tuh berkolaborasi antara UNES sama UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Nah, kebetulan PIC, jadi kita nyampe sana langsung ketemu teman-teman dari UTM. Nah, untuk segala akomodasi dan segala keterbutuhan kita di sana tuh di cover dan dibantu sama mereka. Jadi memang semuanya terkait tempat tinggal, terkait makan, itu semuanya udah di provide sama teman-teman UTM gitu. Jadi dari biaya kita yang kita kasihkan ke mereka, nanti kita di provide lah semuanya, dari rumahnya, dari makannya segala macam. Jadi memang kita tinggal datang lah istilahnya, tinggal datang terus kita coba berprogram, kita kasih manfaat buat masyarakat sekitar, kita coba mengenal dan kita coba mempromosikan juga tadi yang aku bilang terkait si budaya kita juga. Jadi memang semuanya udah alhamdulillah semuanya udah di provide sih. Jadi aman-amannya tinggal berangkat bawa barang, bawa baju aja, bawa badan gitu, udah semuanya aman. Udah berarti sama UTM tadi udah di provide semua ya, mulai dari tempat tinggal, akomodasi juga Mas. Betul. Ya. Kemana-mana berarti tadi city tour tadi udah di provide juga. Betul, kita pakai bis dari mereka. Makan juga di provide. Betul. Kalau kulineran tadi, waduh itu di luar di luar ya, di luar tanggung jawab ya, tanggung jawab UTM ya kebetulan. Memang kitanya aja pengen keliling gitu. Kalau tadi akomodasi udah ditanggung nih, berarti kalau transportasi untuk jalan-jalannya tuh gimana Mas? Apa ada kesulitan kah mau naik transportasi umum jauh atau gimana? Oke, itu little bit different sebenarnya sama Indonesia ya, karena memang di Indonesia belum sebagus mereka, cuman kayak nggak dibilang jauh banget, enggak, dibilang beda ya, beda-beda dikit, beda-beda tipis, karena ya 11-12 gitu. Mereka juga punya istilahnya KRL, MRT itu tuh udah ada juga, dan maksudnya kita juga udah punya lah ya di Jakarta ya, walaupun belum di semua, cuman di pusat-pusat kota tuh udah enak gitu loh, semuanya udah bisa nyatu. Jadi kayak misalkan kalau di luar jadwal city tour dan kita pengen tour sendiri sama teman-teman kelompok ya bisa-bisa aja, selama kita tahu rutenya, tahu kita mau kemana, mau ngapain aja tuh, selama semuanya jelas ya kita bisa-bisa aja. Jadi kayak tinggal lihat di Google Maps lah, smartphone semuanya udah enak, tinggal cek
di Google Maps pakainya apa, kemana itu semuanya udah aman sih, dan tinggal beli tab cashnya sendiri, beli di sana nanti itu bisa dipakai juga. Jadi memang sebenarnya untuk transportasi itu aman sih. Berarti fasilitas transportasinya di sana tuh sangat memadai ya Kak. Jadi Betul. mau jalan-jalan kemana tuh gampang gitu. Asal Betul, bisa buka Maps, baca Betul. Google Maps-nya bisa, Betul. udah bisa jalan-jalan kemana-mana Betul, guys. betul. Jadi kalau mau kesana belajar baca Google Maps dulu deh ya. Karena memang ya istilahnya semuanya udah enak lah. Jadi kayak ya udah tinggal jalan segala macam, buat mereka lebih cukup ramah untuk pejalan kaki juga, nggak kayak di sini ya. Maksudnya kayak cukup ramah untuk pejalan kaki gitu. Jadi memang kalau kita jalan, selama suka jalan teman-teman, itu aman banget. Aku sehari bisa minimal udah 5.000 sampai 7.000 langkah, karena memang kita nggak di provide untuk ada kendaraan yang stay. Cuman kalau misalkan memang ada kegiatan, akan disiapkan shuttle. Cuman kalau misalkan enggak, ya udah kita nggak ada transfer. Makanya kalau misalkan memang kita punya agenda sendiri, ya mau nggak mau either jalan atau mungkin pakai taksi online. Jadi kayak ya itu tapi kalau kita lebih ke, karena lumayan mahal ya teman-teman taksi online ketimbang pakai MRT, dan ya udah gitu jalan-jalan dikit lah, maksudnya kayak sambil cari keringet juga, walaupun sumpah panas banget teman-teman di sana ketimbang Semarang ya 11-12 sama Semarang, cuman matahari mereka tuh luar biasa Panas banget ya, bahkan karena mereka sejam lebih awal aja, jadi jam 7 tuh masih terang juga di sana. Karena di sini masih jam 6, jadi jam 7 tuh di sana masih terang, yang belum mulai gelap tuh setengah 8 gitu. Jadi kayak lumayan keringetan banget kalau aku jalan-jalan sama teman-teman, mau keliling-keliling, mau nge-mall sendiri lah istilahnya, mau main sendiri tuh pasti bawa baju ganti karena bener-bener keringetan banget, bener-bener sepanas itu. Tapi seru kok, seru sih ya, bisa nge-explore Malaysia gitu sambil betul. jalan-jalan kan lebih menikmati gitu. Terus dapat juga 7.000 langkah, jadi sekalian Sehat. olahraga ya. Betul. Sehat, bener-bener seru banget sih Mas. Nah, kalau tadi kita udah denger yang seru-seru, udah bahas banyak banget ya, dari mulai informasi pendaftaran dari mana, cara daftarnya gimana, di sana bentuk kegiatannya seperti apa, terus jalan-jalan kemana. Nah, kali ini aku mau tahu nih Mas, apa sih hambatan Mas Ridwan mungkin dari menjelang pelaksanaan program ini, atau mungkin hambatan selama di sana tuh gimana? Mungkin bisa di-sharing nih ke kita semua, ke teman-teman Dialis. Baik, untuk hambatan ya yang aku rasakan mungkin lebih ke pas di preparation tuh aku lebih kebingung gitu lah, kayak jadi gue bawa apa aja ya, gue packing apa aja, karena istilahnya sebulan terus kayak takut kurang ini lah, takut kurang ini, tapi one side juga aku pikir ini kayaknya bisa beli di sini deh, bisa lihat di sana aja, karena aku orangnya malas ribet ya teman-teman. Tapi ada aja teman-temanku yang lain yang memang bener-bener semuanya hal-hal kecil, perintah-perintah tuh bener-bener dipersiapkan, tapi aku nggak mikir sejauh itu. Jadi memang aku juga bingung terkait preparationnya, walaupun sebenarnya ada aja list dari teman-teman Pusbang untuk kayak ini hal-hal yang wajib dibawa, cuman kan kita juga kadang mikir ya kayaknya ini nggak usah deh, kayaknya ini perlu deh. Jadi kayak memang ngesortir lagi. betul, gitu ya. itu lumayan sulit karena aku agak malas packing sebenarnya. Jadi fun fact juga, waktu aku packing H-1, bener-bener H-1 di tengah malamnya. Itu bayanginlah kalian, aku mau pergi sebulan terus harus H-1 aku baru packing ya, gitu, karena ya ada satu dan lain hal, cuman akhirnya aku baru packing H-1, dan paginya aku harus ngejar kereta ke Jakarta karena kita flight dari Jakarta. Aku berangkat dari Semarang. Jadi kayak aku pagi-pagi bener-bener kayak sampai subuh aku masih beres-beres kamar segala macam, masih ngecek segala macam, karena kita juga yang tadi aku bilang kita mempromosikan budaya juga. Aku bawa baju adat kebetulan ke sana. Nanti fotonya di sini deh. Baju adat apa tuh Mas? Nanti fotonya di sini ya. Aku bawa baju adat juga, dan kita semua sama teman-teman yang lain sepakat lah untuk ada closing ceremony, kita coba mempromosikan lebih dalam terkait Indonesia itu seperti apa. Jadi kita semua bawa baju adat dan bawa batik segala macam, jadi bisa ngepromosiin lebih dalam terkait Indonesia. Nah, itu perkenalkan ke mereka. Betul sekali, dan itu yang cukup PR waktu itu, karena aku pengen kayak udah aku masukin terus kayak ini lupa ini, masukin buka lagi itu bener-bener repot banget pas persiapan. Terus pas keberangkatan sih ya biasa lah ya, standarnya imigrasi segala macam, imigrasi cek segala macam. Jadi teman-teman harus dipersiapkan kalau mau ke luar negeri itu tata caranya segala macam, drop baggage dulu, terus abis drop baggage check in, terus drop baggage gitu-gitu, terus abis itu masuk imigrasi, pengecekan dan segala macam. Make sure buat security check-nya tuh enak gitu loh. Jadi kayak buat pakai pakaian yang simple, kayak kan kalau di situ kan metal tuh nggak boleh masuk ya, maksudnya security check ada metal detector, jadi kayak kalau usahakan jangan pakai celana-celana yang butuh sabuk gitu-gitu. Jadi kayak yang bener-bener simple bisa lewat cepet banget gitu loh. Dan untuk imigrasi sih aman-aman aja, karena kayaknya waktu itu aku datang pas mau
berangkat tuh pakai autogate soalnya, jadi kayak tinggal nge-scan paspor doang, jadi nggak ketemu orang. Tapi pas nyampe Malai lumayan kita lumayan deg-degan waktu itu nyampe Malai itu, karena istilahnya waktu itu karena DPL dan dari pihak UNES berhalangan untuk mendampingi kita keberangkatan, jadi kita full satu kelompok berangkat tanpa pendamping waktu itu. Betul. Ya? Jadi kayak bener-bener flight bareng semuanya nyampe, dan waktu itu flightnya pun ada 3 kloter ya kalau nggak salah. Jadi memang nggak satu pesawat semua karena kan kalau tiket pesawat tuh agak fluktuatif ya, jadi memang nggak semuanya, karena pas kalau misalkan ngecek barengan semuanya bakal jadi mahal. Jadi kayak pokoknya di satu hari yang sama dan maksimal semuanya nyampe jam sekian, ya udah pokoknya nyampe gitu. Dan waktu itu rombonganku tuh kloter ke 1 atau kedua aku lupa, tapi itu yang rombongan paling rame. Jadi memang kita lumayan rame waktu itu rombongannya, dan pas di imigrasi lumayan deg-degan tuh, kita mulai kepecah karena di imigrasi tuh lagi rame waktu itu, soalnya zaman mau berangkat haji. Jadi Masya Allah banget lagi ramenya. hektik-hektiknya Betul, ya. di imigrasi tuh lagi rame banget, di imigrasi Malaysia ya. Terus pas nyampe, ya udah awalnya aku tuh udah orang kedua, ini lucu juga ceritanya. Ada orang kedua, terus orang pertama tuh temanku depan, terus dia udah lolos lah. Terus kayak aku dalam hati, oh ini temen gue udah lolos, ya udahlah santai. Agak tenang masuk gitu. Betul, ya? karena udah lolos dan pasti temenku mention ini semua belakang temen gitu, semua belakang satu kegiatan gitu. And then aku datang lah maju bla bla bla, terus dia nanya bahasa Melayu kan pakainya. Aku lupa pertanyaannya apa, cuman kayak aku jawab in English, aku jawabnya bahasa Inggris daripada ada miskomunikasi antara Melayu dan Indonesia. Aku make sure udah aku pakai jawab bahasa Inggris. Terus dia in moment di akhir questionnya dia bilang kayak gini, awal cakap bahasa Indonesia, kau jawab bahasa Inggris, tak suka kan bahasa Indonesia. Katanya aku gitu kayak, terus aku jelasin enggak Pak, aku langsung bilang enggak, aku make sure aja biar aman segala macam. Soalnya teman-temanku tuh pada cepet, terus kayak dia nanya, kok lama banget kan? Nggak tahu itu agak-agak tuh kata gue imigrasinya agak lumayan tuh agak repot. Jadi itu cerita lucu sih. Jadi memang untuk pas persiapan keberangkatan itu yang dipersiapkan. Tapi untuk pas di sana hambatan di sana itu sih tadi yang aku mention di awal, karena transport ya, dan memang ya sama cuaca sih, itu balik lagi kita juga harus memang dipersiapkan ya, obat-obat pribadi, vitamin segala macam, karena waktu udah berapa lama tuh beberapa temanku tuh ada yang down juga gitu, ada yang ya tapi untungnya gitu betul ya. Ada yang ngedrop karena ya itu cuacanya tuh luar biasa banget panasnya menurutku. Jadi memang harus dipersiapkan dari segi kita fisiknya juga harus aman banget, terus segi bawaan, jadi memang bawa yang penting-penting dan emang perlu gitu, jadi memang bisa dipakai nanti di sana. Nah itu untuk hambatan sana itu sih sama transport, karena waktu itu posko kita untuk ke tempat kegiatan, jadi ke balai desanya istilahnya, itu tuh cukup jauh, kurang lebih 1 sampai 1,5 kilometer lah. Jauh ya. Lumayan. Jadi kayak dan kegiatan kita mostly di atas jam 9, jam 10 itu udah wah matahari udah luar biasa, dan itu kita harus jalan. Udah jauh, panas, luar biasa banget perjuangannya. Betul, itu cukup ya menurutku ya, jadi challenging lah sebenarnya buat kita untuk gimana kita tetap pas nyampe ke sana ketemu anak-anak harus tetap happy, tetap senyum-senyum, terus kayak walaupun kita capek banget, cuman kayak ya udah itu challengingnya tuh di situ. Terus untuk kepulangan sih aman ya, karena untuk kepulangan agak repot karena ya biasalah ya, kita upload story di sana, terus kayak pada komen-komen nitip ini dong gitu kan. Nah, akhirnya kayak bawa oleh segala macam, agak repot ke bawaan tuh, ke baggage tuh udah deg-degan aja, udah kayak kan bagasi cuma 30 kilo ya. Kalau lebih kan kena extra charge lumayan banget kan. Jadi kayak kita nyampe bandara tuh heboh tuh sampai nimbang-nimbangin dulu, make sure lu udah berapa kilo, tapi alhamdulillah aman. Cuman kayak memang kopernya lagi jadi lebih berat aja sih. Jadi lebih berat ya, karena bawaannya lebih banyak. Betul, nambah banget, ada aja nambah perintilan-perintilannya tuh. Tapi bahkan waktu aku dan teman-temanku tuh beberapa kali ke mall dan untuk belanja tuh kayak kita pikir mau nggak kita beli koper satu lagi, terus kayak kita semua langsung kesini aja, terus kayak aku bilang ya udah ayo, tapi nanti dulu aku make sure dulu di koperku, kalau emang nggak muat kita beli lagi aja. Tapi alhamdulillah pas di packing itu muat, jadi akhirnya aman walaupun berat banget, cuman kayak ya udahlah itu aman lah. Itu sih kalau kurang lebih hambatan dan challengingnya selama kegiatan di sana. Berarti kurang lebih hambatannya tuh lebih ke transportasinya. Betul. Tadi ya, karena jauh juga ke poskonya, jadi harus jalan dengan panas-panasnya Malaysia yang betul. Seperti itu ya Mas. Betul. Terus ternyata ada cerita lucunya juga. Ada aja ceritanya. Pakai bahasa Inggris supaya nggak salah paham, malah salah paham beneran. Dikira kita nggak cinta bahasa Indonesia. Lucu sih itu lucu. Tapi luar biasa banget ya, kalau tadi sempat di-mention packing dalam waktu semalam doang itu, wah untuk keperluan sebulan. Jangan ditiru ya teman-teman. Dari itu ada aja yang missnya, pasti aja ada missnya, cuman ya ada yang ketinggalan takut ya kan, jadi jauh-jauh hari lah kalau packing dicicil gitu. aja.
Oh ya Mas, tapi dari tadi kita ngobrol nih, tapi aku salfok deh sama vest yang Mas Aduh. Ridwan pakai. Ini keren banget ya. Ini belakangnya tulisan apa sih Mas? Boleh mungkin dikasih lihat ke teman-teman Dialis. Aku lupa lagi tulisannya apa ya? Giat Internasional 1 Malaysia 2024. Wih, keren banget. Jadi ini sebenarnya nggak seragam resmi ya. Emang kita ya namanya nanti juga kalian ngerasain lah kalau KKN memang adalah pengen untuk berkegiatan lebih dikenal selain bikin lanyard juga bikin suatu identitas lah. Jadi akhirnya kita semua sepakat bikin vest karena lebih apa ya, lebih santai, dibawa formal juga bisa, tapi bisa dimasukin mix and match-nya tuh gampang. Jadi akhirnya kemarin kita sepakat buat desain vest ini gitu. Ini juga mendadak banget karena ya bener-bener teman-teman ini waktu aku mau berangkat tuh semuanya serba mendadak sebenarnya. Dadakan banget ya. Jadi kayak kalau nggak salah Hamin 10 apa Hamin 14 kayak baru kita diumumin kita keterima, dan itu langsung preparation bener-bener semuanya. Dari pre-boarding pokoknya langsung briefing sama teman-teman pusbang segala macam gitu. Karena memang tadi yang aku mention ini kan nama programnya tuh UNESCO Global. Jadi memang ada 3 program dan Giat ini adalah program yang pertama. Program yang pertama kali diselenggarakan dan pertama kali berangkat. Jadi aku berangkat bulan Mei sampai bulan Juni. Jadi memang itu makanya langsung dikejar banget karena kita harus berangkat awal. Sedangkan kayak yang di Lantip terus ada Prigel tuh mereka berangkat tuh bulan-bulan Agustus, bulan-bulan Juli Agustus lah. Jadi memang masih ada spare waktu gitu. Dan sebenarnya ada banyak program yang lebih menarik dari UNESCO Global ini selain ke Giat ini, karena memang kayak kemarin Lantip tuh kan untuk teman-teman yang di pendidikan ya, lebih kayak ngajar segala macam, mereka Lantipnya ke Thailand. Terus untuk yang Prigel ada yang ke Thailand, terus ada yang aku lupa deh. Pokoknya ada dari 3 program itu destinasinya Malaysia, Thailand sama Australia. Nah jadi memang bisa dipilih dan bisa di kalian sesuaikan lah yang kira-kira cocok dengan kalian. Kayak kalian lebih pengen mencari apa ke luar negeri, jadi bisa kalian ulik-ulik dulu terkait si 3 program itu. Dan kebetulan aku milihnya kemarin di Giatnya itu. Nah, tadi kan udah bahas hambatan-hambatan nih ya Mas. Nih aku masih penasaran nih sama satu hal ya. Kan tadi udah dijelasin UNES Giat Internasional itu gimana. Nah, aku penasaran apa sih bedanya Mas dari yang di sini, Giat di sini sama Giat di luar. Terus mungkin bisa dijelasin plus minusnya kali ya Mas. Oke, good question. Mungkin perbedaannya ya sebenarnya nggak jauh beda karena pasti banyak banget yang pertanyaan kayak, loh KKN kan namanya kita membangun desa segala macam, tapi kan kita juga membangun desa dari Indonesia juga kan kemarin tagline kita tuh. Jadi memang membangun kita coba juga ngasih lah gitu impact ke mereka. Jadi perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh beda karena memang programnya 11-12. Cuman yang cukup signifikan ya tadi culture ya, terus kayak orang-orangnya gimana cara kita berbaur, karena kan istilahnya nggak semua hal di sini baik di sana baik juga gitu kan. Sama ada beberapa yang kayak di sini baik ternyata di sana kurang baik segala macam. Ada beberapa kultur yang kita harus adjust lagi, kita harus sesuaikan lagi. Jadi memang perbedaannya cukup di situ sih. Jadi gimana cara kita adaptasi sama lingkungan baru, sama orang-orang baru, culture baru. Jadi untuk program sih sama-sama aja menurutku 11-12 yang tadi aku bilang ngajar segala macam. Terus kita juga sempat ada gotong royong, sempat bersih-bersih lah sama warga, sempat ada senam juga. Jadi kayak memang programnya ya bener-bener kayak KKN biasa aja, cuman yang lebih membedakan gimana caranya kita lebih mempromosikan aja Indonesia, karena istilahnya kita bener-bener bawa nama Indonesia gitu di tempat sana gitu. Jadi gimana akhirnya kita jadi sebuah cerminan bangsa kita gitu, cermin Indonesia untuk di tempat baru, di tempat orang gitu, di negara orang. Jadi gimana caranya kita melihatkan yang baik-baik gitu. Terus kayak plusnya seru, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa ketemu orang baru, belajar banyak banget hal menurutku. Jadi kayak banyak hal yang benar-benar kita bisa dapat di sana, karena ada program juga karena tadi yang aku mention kita collab sama UTM, dan kebetulan ada program yang kita bener-bener collab sampai kita ketemu sama mahasiswa dari UTM-nya. Nah di situ kita bener-bener belajar banyak banget, kita sharing satu sama lain. Terus kayak walaupun sebenarnya mereka lebih ke teman-teman saintek ya karena teknologi ya, tapi ya aku coba-coba ngulik lah terkait mereka kegiatannya ngapain di kampus, ngapain kayak mereka tuh ternyata memang wajib asrama apa segala macam gitu-gitu. Jadi kayak asramanya juga jam malam apa segala macam. Jadi memang semuanya udah aku coba tanyain lah, aku ngulik kayak hal-hal, bahkan ya aku sampai nanya hal itu harga asrama itu berapa sih segala macam gitu-gitu, fasilitas yang kalian dapat tuh gimana sih, dan itu tahu juga ya di sana gimana sambil mengulik culture mereka. Betul, karena aku penasaran banget karena dan begitu ngobrol sama mereka ya bener-bener banyak banget keturunan orang Indonesia. Jadi kayak tiba-tiba ada orang Aceh lah, orang mana lah, tapi mostly orang-orang Sumatera, cuman ada aja gitu mereka tuh keturunan Indonesia. Dan
ini fun fact ya teman-teman, aku di sana benar-benar jadi lebih mencintai Indonesia karena mereka tiap aku ngobrol, mereka pasti nanya, kamu udah pernah ke Bromo, udah pernah ke Bali segala macam, karena itu benar-benar jadi bucket listnya mereka. Bromo tuh mereka tuh pengen banget ke Bromo. Mereka tuh benar-benar sepengen itu. Jadi kayak aku ada waktu itu beberapa temanku yang memang udah main ke Bromo sama ke Jogja, dan dia kayak nyeritain banyak hal gitu, dan dia benar-benar pengen balik lagi ke sana. Benar-benar dia sesenang itu sama Jogja, dia udah ke Solo juga, dia udah ke Bromo tuh kayak, dan dia selalu menceritakan itu ke teman-temannya. Jadi kayak itu bikin aku kayak wah, memang Indonesia tuh memang sekeren indah itu, bener dan seindah ya, itu. Sampai teman-teman di luar pun pengen banget buat explore di Indonesia, keliling Indonesia. Mereka tuh bener-bener mempertanyakan lah kayak gimana sih, kenapa segala macam, kayak selain mungkin karena dari kalau mereka ke kita kan lebih murah ya hitungannya, karena mata uangnya juga kita di bawah ringgit, cuman kayak hal-hal di luar itu juga banyak yang menarik mereka untuk akhirnya pengen main ke Indonesia gitu sih. Jadi memang itu hal insight-insight yang cukup banyak aku dapat sebenarnya di sana, yang menurutku belum tentu bisa kita dapetin di kegiatan KKN atau giat di sini di dalam Indonesia. Betul. Ya, karena kalau di luar kita bisa dapat insight baru. Selain kita memberikan impact di sana, memberikan dampak positif di luar, kita juga sambil belajar nih culture di sana tuh gimana, sambil menyesuaikan diri juga. Betul, ya Mas ya. Betul. Nah, kalau kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya, mungkin Mas Ridwan boleh kasih sedikit closing statement nih buat teman-teman Dialis. Baik, kalau teman-teman Dialis, terima kasih kesempatannya sekali lagi buat teman-teman Legis nih. Juga aku mau sedikit mempromosikan nih terkait si UNES Goes Global, terus terkait giat internasional. Jadi memang teman-teman yang pengen banget cobain ke luar negeri, cobain berkegiatan di luar negeri, cobain untuk mengeksplor hal-hal baru, cobain untuk lebih mengenal dunia luar seperti apa, di luar negeri itu kayak gimana, exchange itu seperti apa. Menurutku giat ini satu program yang cocok buat teman-teman yang pengen nyobain hal-hal seperti itu, karena memang dipersiapkannya juga tadi nggak terlalu ribet, semuanya bisa dipersiapkan selama kita memang bersungguh-sungguh, karena semua hal yang didapat menurutku akan sangat berdampak untuk kita ke depannya, untuk nanti, untuk kita lebih dapat pengalaman, lebih dapat pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas ketimbang itu cuma diem-diem di sini doang. Wih, keren banget ya teman-teman. Kalau mau kayak Mas Ridwan, boleh kalau mau nanya-nanya di Instagram sini aja. Oke, nanti kita insert di sini ya Instagramnya Mas Ridwan. Boleh tanya-tanya gitu. Oke, gitu aja sih. Jadi teman-teman jangan lupa daftar, karena program ini aku yakin akan terus berlanjut, karena memang ini sebuah program yang bagus, sebuah program yang bertaraf internasional yang cukup baik dan cukup impactful. Jadi memang ini sebuah program yang harus dipertahankan. Dan memang ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa mencoba exchange, karena sebenarnya banyak ya program exchange di luar sana, cuma kan nggak semua universitas punya exchange-nya sendiri, dan UNES sudah punya. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Nah, betul sih, kalau menurut aku teman-teman harus daftar sih, karena dari UNES-nya sendiri udah mewadahi betul. Udah bekerja sama kayak tadi pihak UTM gitu-gitu. Jadi udah enak lah ya, kita bisa dapat insight baru, plus bisa jalan-jalan, bisa kulineran, bisa pakai face kayak gini juga. Selain buat identitas, ini kan buat kenang-kenangan loh. Keren banget kan ya Mas. Aduh. Oke, aku terima kasih banyak loh sama Mas Ridwan udah mau hadir di Dialis hari ini. Udah mau sharing-sharing sama teman-teman Dialis, sama teman-teman mahasiswa-mahasiswi UNES pastinya. Aku berharap sih semoga topik kali ini tuh bisa membantu teman-teman yang membutuhkan informasi gitu, atau membulatkan keputusan yang tadinya udah pengen terus jadi semakin yakin udah nonton podcast ini gitu loh. Banyak banget pengalaman berharga, pengalaman menarik, pengalaman seru, cerita-cerita lucu juga banyak ya Mas yang Mas dapetin dari UNES Giat Internasional ini, karena programnya bagus banget teman-teman. Nah, sekaligus ini menutup dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Dadah.